saya Muhammad Rizky Borman ya, salah satu untuk peserta pekerti UNIP Universitas Bengkulu ya. Gelombang 2 hari ini akan melakukan praktik mengajar real teaching. Oke? Siap? Siap. Oke ya. Nah, oke. Kali ini kita akan masuk perihal teori dualitas dan analisis sensitivitas. Ya. Hari ini kita ada 2 materi, teori dualitas dan analisis sensitivitas. Ya. Minggu ini kita minggu terakhir ketemu. Ya. Ketemu minggu depan udah online ya. Ya, dari minggu ke-7 itu dipindah ke setelah UTS tanggal 2 sampai 7 lah, 2 sampai berapa ini dari online, kemudian UTS sudah tahu jadwalnya? Belum. Sekitar tanggal 8 sampai 17 Mei. Ya. Dan materi untuk UTS kurang lebih ya sampai saat ini saya masih berdiskusi sama dosen lain dan kurang lebih materinya grafik, simplex, big M, ya kita lihat pelajari banget tiga ya. Nanti kalau ada nanti tambahan mungkin sensitivitas kalaupun ada. Ya itu jadi 3 ini dulu, 4 ini lah. Ya. Ini kalian maksimalkan ya, terutama big M nih. Ya. Oke, saya evaluasi lagi dulu deh. Metode grafik, ini kalian bisa menggunakan metode grafik kalau variabel keputusannya berapa? Berapa? 2. Simplex, variabel keputusannya berapa? Lebih dari atau sama dengan 2? Ya. Ya, 2 variabel keputusan kayak kemarin, meja dan kursi, ya, atau laptop dan mouse, ya. Variabel keputusan soal kalian memproduksi meja dan kursi, ya. Ya kalian bisa menggunakan metode grafik atau metode simplex, ya. Nah, tapi bedanya simplex, kalau grafik dia cuma plug 2 sama dengan 2, ya kenapa? Karena metode grafik ini ada sumbu x dan sumbu y, ya. Grafik ya, x, y. Jadi cuma batasnya cuma 2. Ya, simplex bisa x1, 2x1 bisa z max. 2x1 tambah 3x2 tambah 3x3 tambah 4x5 bla 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 itu bisa. Ya. Nah, kemudian grafik, simplex dan big M. Ada yang paham nggak bedanya simplex dan big M? Big M kita pelajari pertemuan keberapa? Hari ini kita pertemuan keberapa? Nah, big M ke 4. Ya, big M ini pertemuan keempat. Pertemuan pertama perkenalan, kedua grafik, ketiga simplex, keempat big M. Ya. Hari ini kita analisis sensitivitas dan teori dualitas, ya. Nah, kita flashback lagi big M. Big M. Bedanya big M dan simplex. Ada yang paham? Hah? Angkat tangan. Gak apa-apa, gak ada salah. Silakan. Minimal dan maksimal. Ini grafik, simplex dan big M semua ada minimal atau maksimal. Kurang tepat. Ada lagi? Gak masalah, gak ada salah benar. Kira-kira kapan kalian menggunakan big M? Oke, saya kasih clue. Ada yang namanya standar, bentuk standar. Bentuk dan standar dari metode simplex apa? Saya sudah jelaskan di video. Kalian mau lihat mau nggak terserah kalian. Nilai-nilai kalian, ya. Yang jelas saya ingatkan lagi materi UPM itu syaratnya harus lulus. Mau sampai kapanpun kalian nggak lulus, semester berapa nih? 4. Kalian bisa ngambil lagi di semester 6. Nggak lulus lagi semester 8, nggak lulus lagi semester 10, nggak lulus lagi semester 12. Pokoknya harus lulus. Nah, kalian mau nggak ini kuliah ini lagi? Ya, saya harap kalian maksimalkan di sini. Saya mengusahakan untuk mahasiswa pasti lulus. Saya usahakan, tapi saya pengen lihat effort kalian. Ya, jangan ya. Ada yang paham nggak?
bentuk standar. Ini kan kita terkait ya, grafik, simplex, BitM, teori kualitas, ini masih terkait linear programming. Linear programming ini apa? Linear programming mentransformasikan ya studi kasus ya, dari studi kasus, dari masalah, dari kata-kata menjadi model matematika. Ya, bentuknya linear. Ketika kalian misal membuat satu buah laptop dalam waktu 2 jam. Ketika kalian membuat 2 pieces laptop, pasti waktunya 4 jam. 10 pieces laptop 20 jam. Ketika faktor A naik, faktor B nya juga naik. Ya, ketika jumlah ini naik, misal 2 jam, ketika 2 dia sama dikali 2, ketika 10 sama dikali 10. Itu namanya linear, beriring sejalan. Ya, paham? Paham ya? Jadi ini linear itu ketika faktornya dia selalu naik berdasarkan nilai awal. Ya. Oke, ini saya mau nanya, ada yang tahu nggak kapan kalian menggunakan linear? Nah, ini kan udah tadi nih. Ya, ini akan masuk ke UTS soalnya. Ya. Linear programming ini gimana kalian bisa memahami? Ya. Sebelum kalian menyelesaikan soal, kalian pahami dulu. Saya menyelesaikannya menggunakan metode apa? Variabel. Kalau udah ada metode apa, kemudian variabel keputusannya apa, tujuannya apa, batasan-batasan kendalanya apa, gitu. Nah, kemudian saya selesaikan menggunakan metode apa, gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kan grafik udah saya kasih tahu, simplex sudah. Nah, BitM, kira-kira kapan kalian menggunakan BitM? Oke, ada namanya bentuk standar metode simplex. Ya. Bentuk standar metode simplex ini ada di fungsi kendala atau batasan. Coba lihat video yang saya jelaskan. Nah, ada juga namanya bentuk penyimpangan. Ada di materi dan ada di atau bentuk yang tidak standar, penyimpangan atau tidak standar. Nah, coba kira-kira. Nah, di sini kuncinya kapan kalian menggunakan simplex, kapan menggunakan BitM. Batasan atau fungsi kendala. Ayo. Ada yang bisa? Ayo, yang paling cantik barisan belakang. Kira-kira apa? Ya? Belum tahu. Oke. Yang di depannya yang paling cantik baju hijau. Ayo. Ini soalnya kalian nanti mau ujian. Kemungkinan saya masukin ya, kemungkinan ya. Nah, kapan kalian menggunakan BitM? Ayo. Ketua kelas. Ayo, kapan kira-kira kamu menggunakan simplex atau BitM? Ayo, yang lain. Lihat materi keempat. Itu materinya ada materi judulnya pertemuan ketiga, tapi itu saya gabung. Ada 2 tahapan. Ayo, kira-kira. Ini belum saya minta kalian, belum saya kasih tugas terkait ini loh. Ayo, saya cuma pengen tanya, kira-kira kapan kalian menggunakan BitM? Ini terkait di simplex dan BitM ini. Ada namanya model standar, bentuk standar, dan ada bentuk penyimpangan. Di materi ada, di video ada, video yang kemarin. Kalau variabelnya lebih dari 2 Pak, bukan? Hah? Variabelnya lebih dari 2. Lebih dari 2 itu Simplex. benar, simplex dan BitM bisa. Nah, tapi kapan kalian menggunakan simplex aja atau BitM aja? Ayo. Kamu? Kalau BitM itu untuk kasus pada model persamaan fungsi pembatas. Ya, fungsi pembatasnya apa? Kamu? Ya, baju putih. Apa? Baju krem. Kurang pas. Ayo, dia sederhana aja.
Kata kuncinya dia bedanya ada di bentuk batasannya atau fungsi kendalanya. Di sini. Untuk kasus dan lain-lain sama. Kata kuncinya ada di sini. Nanti ketika ada yang menjawab kamu arahin ke dia aja ya. Ayo, kamu baju biru. Kira-kira. Terus bikin bukan optimasi. Semua ya, ini untuk mencari linear programming, ini kita mencari nilai optimasi. Ayo yang lain. Baju pink. Mencari nilai optimal dari program ini ya. Bukan semua ya, ini ya kalian pahami ya mindsetnya ya. Program linear ini semuanya mencari nilai optimal. Ya, nilai optimal itu bisa maksimum, bisa Minimum. Ya, nilai mintain saya dulu kalau di ruang dosen. Ya, bisa maksimum atau minimum tergantung studi kasus. Ya, linear programming ya tinggal metodenya kalian lebih masuk ke grafik atau simple atau big M atau teori sensitivitas, analisis sensitivitas. Ayo. Materi ini udah kan saya kirim kan? Enggak. Nah, carilah di situ bawahnya. Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Ini ada nih M nih, ini disebut big M. Nih, M besar ini namanya big M. Ya, ini big M. Nah, kapan kalian menggunakan M yang ada M besar tadi? Kapan enggak? Di materinya ada ini namanya big M. M besar itu big M. Nah, kapan kalian ada memasukkan huruf M besar ini? Caranya apa? Ayo, kamu. Kalau metode mengubah fungsi kendala yang memiliki batasan kurang dari menjadi lebih dari. Sedikit lagi. Kalau bikinnya mengubah fungsi kendala yang memiliki batasan lebih dari menjadi sama dengan. Bukan, nggak ada kata menjadinya. Bentuk standar ya untuk simplex itu fungsi batasannya kurang dari atau ini apa nih? Kurang dari atau Kurang dari sama dengan. kurang dari atau sama Dengan. Ya, ingat. Ini terakhir saya jelasin ya. Kurang dari atau sama dengan. Nah, ada namanya bentuk penyimpangan. Bentuk penyimpangan ini apa? Ayo, kamu. Ayo. Bentuk penyimpangan nih, ada namanya bentuk penyimpangan. Kotor banget ini ya. Ayo. Angkat tangan. Coba. Apa? Fungsi kendalanya kenapa? Hah? Apa? Sama dengan? Sama dengan sama apa? Lebih dari atau? Lebih dari atau sama dengan? Ini bacaannya lebih dari atau sama dengan ya? Jangan lebih dari atau kurang dari, salah kamu. Ya, ini kurang dari atau sama? Dengan. Ya? Ini lebih dari atau sama? Dengan. Ya? Ini kuncinya di sini. Ya? Apabila fungsi kendalanya tandanya kurang dari atau sama dengan, kalian selesaikanlah menggunakan metode simplex. Tambahannya ada variabel slack. Ya? Nah, ketika sama dengan atau lebih dari atau sama dengan, nih, ya, dia fungsi tujuannya ditambahkan big M. Ya, paham? Ya, nih contohnya ini ada yang sama dengan ini karena jelek ininya nih, jadi nggak kelihatan. Ya, ini yang saya lingkarin merah. Yang kalian di materi PDF itu kan ada sama dengan. Nah, ketika sama dengan, fungsi tujuannya ditambahkan M besar, big M, disebut dengan big M. Ya, nah kemudian
M besarnya itu dihilangkan. Yang di sini di eliminasi. Ya, ketika udah ada big M tadi, kalian masuk udah ke urutan-urutan cara penyelesaian simplex. Bedanya cuma di situ. Cuma apa? Dia ada tambahan M besar, ya. Hingga akhirnya fungsi tujuannya ada big M. Sini. Nah, metode penyelesaiannya udah menggunakan metode simplex ke bawahnya, seterusnya. Ya. Big M. Nah, cuman syaratnya apa? Nah, syarat, saya tanya lagi nih, saya pengen menguji kalian. Syarat kita selesai atau mendapatkan nilai optimal pada metode simplex ya atau big M itu apa? Kalau nilainya udah pada habis, Pak. Hah? Kalau nilainya udah pada habis menjadi 0. Bukan udah apa? Salah, bukan, kurang tepat. Nilainya udah pada apa? Namanya sih. Kita selesaikan ada namanya iterasi. Kita selesaikan iterasinya itu kalau nilainya apa? Batas apa syaratnya? Oh, udah ini udah sesuai Apa? sesuai dengan batas kendali ya. Kurang tepat. Nah, ini kalian nih. Aduh. Apa? Lihat tuh yang angkat tangan. Yang paling cantik di belakang. Apa? Berarti sampai dalam garis tidak ada nilai negatif. Tidak ada Oh, tidak ada nilai nilai Z yang negatif. Oh, negatif. negatif. Nah, ini kalian harus mumpung saya review lagi kalian ya. Sampai nggak ada nilai negatif nih. Sampai nggak ada nilai negatif pada nilai Z. Ya? Paham ya? Kalian cari lagi gitu ya ini ya di sini. Lihat di materi. Awalnya hasilnya seperti ini yang atas. Cuman masih ada nilai negatif. Lihat. Min 6M kurang 3, ada min 5M kurang 5. Masih ada nilai negatif. Cari lagi dari langkah awal sampai dapat nilai akhirnya. Masih ada min 5M kurang 5. Ya. Cari lagi, masih ada dapat angka min 3/2. Cari lagi sampai nggak ada negatif. Ya, paham? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjut nih ke materi hari ini. Ayo, ada yang mau ditanyain? Simplex, grafik, big M. Bisa dipahami? Bisa? Saya lanjut? Lanjut? Oke ya, saya lanjut ya. Ya, kita masuk ke materi hari ini. Ya, teori dualitas. Teori dualitas ini apa? Teori dualitas ini ibarat kayak teori cadangan. Misal, siapa yang playboy di kelas ini? Siapa? Misal si Hanif punya Astaga, benar. cewek yang kerudung keren. Nah, tapi si Hanif juga punya cadangan. Cadangannya misal yang kerudung putih gitu. Nah, ini bertolak belakang nih. Ya, paham ya? Hanif punya cewek primal, istilahnya primal, cewek utama. Tapi dia juga punya cadangan dualitas, ya. Nah, dua ini bertolak belakang. Jadi ketika ada masalah dengan ini, ya dia bisa lari ke sini. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Supaya kalian bisa paham. Ya, teori dualitas ini apa? Ini teori alternatif, ya. Pasangan alternatif, ya. Teori alternatif, ya. Untuk penjelasan di sini bisa kalian baca ya. Nah, intinya di sini. Intinya di sini. Kalian lihat. Materi udah saya share belum? Belum ya? Kalian kelas R4? Oke. Ya, intinya di sini. Misal, ya, ini. Misal pada masalah primal merupakan koefisien fungsi tujuan. Ya. Dia merupakan koefisien fungsi tujuan. Maka pada teori dualitas, ya, dia fungsi tujuan tadi menjadi nilai kanan. Fungsi batasan. Ya. Apabila pada teori primal atau masalah primal dia merupakan fungsi tujuan yang memaksimumkan, ya, nilai Z, maka pada masalah 2 meminimumkan nilai apa? Y. Ya. Jadi ini bertolak belakang, ya, berubah, terjadi perubahan. Ya, terjadi perbedaan. Misal masalah primal merupakan batasan, ya. Pada
menjadi variabel. variabel. Ya, contohnya kayak gimana? Ini pada intinya pada masalah dual dan primal dan dual ini kalian nggak perlu melakukan perhitungan. Ya, ini cuma memindah-mindahkan. Ya, soalnya kurang lebih akan seperti ini. Kalau ada soal ini yang saya blok. Ya, masalah primal. Ketika diminta masalah dualitasnya, kalian tinggal misal sesuai dengan kaidahnya ya. Kaidahnya syarat yang tadi yang sebelumnya saya tunjukkan ya. Misal masalah primal meminimumkan nilai Z. Maka masalah dual dia jadi memaksimumkan nilai Y. Ya, paham ya? Bertolak belakang. Nah, ketika masalah primal fungsi tujuannya 5x1 tambah 2x2 tambah x3 atau 5, 2 dan 1 ya. Pada masalah dual fungsi tujuan jadi apa nih? Batasan. Jadi apa nih? Nilai batasan ini. Ini apa? Nilai kanan fungsi batasan ya. Nilai kanan ingat ya. Ini nilai kanan pada simplex juga ya. Ini kanan, ini fungsi batasan ya. Nah, ini fungsi batasan keseluruhan, ini kanan ini batasan maksimumnya biasa. Ya. Nah, dia pada masalah primal koefisiennya menjadi fungsi tujuan, pada masalah dual dia berpindah dari nilai kanan fungsi batasan. Ya. Lihat, fungsi batasan nilai primal, batasan 2x1 tambah 3x2 tambah x3, dia menjadi variabel di sini. 2x1 menjadi 2y1, ya. Bukan lagi ke kanan tapi dia ke bawah. Ya. Bukan lagi 2x1 tambah 3x2 tambah x3 tapi 2x1 tambah 2y1 x jadi y ya. 2y1 tambah 6y2 tambah 7y3. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan enggak? Perpindahan ini. Nah, nilai kanan pada nilai primal, masalah primal menjadi fungsi tujuan pada masalah dual. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada? Ya. Tapi ini kalian bisa pahami perpindahan-perpindahannya. Bisa ya? Ini nggak perlu ngitung-ngitung. Kalau cuma perihal masalah primal, ya kalian tinggal cari masalah dualitasnya aja. Ya. Yang dari fungsi tujuan jadi nilai kanan, fungsi tujuannya meminimumkan jadi maksimum, gitu ya. Batasan jadi variabel dan lain sebagainya. Ya. Misal ini, contoh 2. Contoh 2, oke, supaya saya tes kalian bisa paham masalah primal seperti ini. Saya minta kalian buat masalah dualnya dari dualitasnya. Saya minta yang lagi korek-korek nih. Ayah, coba kamu buat ke depan buat teori dualitasnya, fungsi tujuannya dulu. Apa jadinya? Nih, silakan. Fungsi tujuannya. Ya. Ya. Fungsi tujuannya apa pada teori dualitas? Fungsi tujuan ya. Ya pokoknya fungsi tujuannya kayak apa? Pokoknya kayak tadi yang saya jelasin. Enggak ada salah, enggak ada benar, enggak apa-apa. Ambil catatan kamu kalau kamu nyata. Bener, Pak. Ya. Ambil HP paling enggak, Pak? Ya. Saya minta ubah fungsi tujuannya. Enggak usah sampai fungsi tujuan aja. Fungsi tujuan yang mana? Ini. Ya, ya, oke. Fungsi batasan yang lain lagi. Oke. Saya minta fungsi batasan. Ada yang mau volunteer? Atau saya panggil? Kamu aja deh, tunjuk. Kamu. Silakan. Fungsi batasan. Ayo. Ya, yang awalnya batasannya 3 jadi 2 ya, bisa paham ya? Y1 dan Y2 lebih besar Y3 ya, sampai sini ada pertanyaan? Teori dua atau model dualitas merupakan kebalikan atau perubahan dari model primal.
Ya. Analisis sensitivitas ini seperti apa? Misal kalian udah menyelesaikan problem di perusahaan kalian atau di pabrik kalian. Misal problem tersebut tujuannya misal memaksimumkan nilai Z. Mungkin kalian pabrik furniture ya atau pabrik elektronik yang mana nilainya 10x1 tambah 20x2 misalnya tambah 30x3. Ini udah solve. Udah problemnya solve. Nah, gimana kalau kalian ingin merubah pengaturannya atau ada sedikit perbedaan? Misal kalian mungkin pada lini produksi ya. Lini produksi kan selalu mencari nilai terbaik. Misal kalian ingin mencari cycle time atau mencari apa gitu kan untuk memaksimalkan. Nah, mungkin salah satu mesinnya dilakukan perubahan, penyetelan sedikit gitu. Misal dari speed misal penyaringan ya. Misal penyaringan speednya dari awalnya 10 detik misal menjadi 12 detik. Kemudian mesin 1, mesin 2 misal jadi 25 detik. Mesin 3 jadi 35 detik. Nah, kalian analisis sensitivitas dari current yang udah berjalan apabila terjadi perubahan. Ya. Nah, atau misal mungkin bukan nambah, mungkin kurang jadi 8 tambah 15 tambah 25 misal. Nah, gimana apabila terdapat perubahan? Ya, tingkat sensitivitas terhadap perubahan. Bisa paham? Sampai sini? Bisa paham nggak? Misal ketika ini kalian selesaikan ini, kalian bisa mendapat untung 100 juta misal per bulan atau per hari. Nah, ketika penyetelannya dirubah menjadi ini, nah kira-kira jadi gimana? Terdapat perbedaan jauh nggak? Gitu kan? Apakah kita lebih untung atau enggak? Nah, kalaupun kita untung, terdapat perbedaannya berapa persen atau seberapa sensitif? Ya, bisa dipahami? Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ya, teori analisis sensitivitas kurang lebih seperti itu. Ya. Bisa kita masuk ke contoh soal. Selama ya, 100 menit ya. Oke, lanjut. Fungsi tujuan bisa memaksimumkan nilai Z 150.000 X1 tambah 100.000 X2. Misal ini kita anggaplah memaksimumkan dari profit. Misal profit dari pembuatan kipas angin. Kipas angin jenis A memberi profit 150.000 per pieces. Kipas angin yang didinding memberi profit 100.000 per pieces, misal. Ya. Nah, ada batasan-batasannya, materialnya. Misal material A X1 plus X2 kurang dari atau sama dengan 600. Ya, maksimalnya berarti 600, misal 600 kilo. Mungkin besinya ini. Besinya 600 kilo. Mungkin besi batangannya maksimal 1000 kilo gitu ya. Kita diberikan. Nah, syaratnya non negatif variabel. Ini misal contoh soalnya ada kasus seperti ini. Ya. Nah, gimana? Kalian selesaikan terlebih dahulu menggunakan model atau metode simplex. Ya. Metode simplex ya. Kalian lihat, metode simplex ya, yang fungsi tujuannya sama dengan 150.000 X1 tambah 100.000 X2 gitu kan. Semua pindah ke sebelah Kiri. ke sebelah kiri ya. Jadi dia jadi negatif. Z kurang 150.000 X1 kurang 100.000 X2 kurang 0 S1. Nah, kenapa ada S1 dan S2? Ayo. Kenapa ada S1, S2 di sini juga ada S1, S2? Ini langsung ya. Ini saya penjelasannya nggak terlalu banyak karena asumsinya udah saya ajarin ya. Nah, kenapa ada S1 dan S2 di situ? S itu variabel apa? 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 Bukan. S kurang tepat. Ayo, ada lagi? Apa? Simplex. Slack ya, bukan slack ya, slack. Variabel tambahan atau variabel tambahan ya. Slack atau variabel tambahan. Kenapa disebut variabel tambahan? Karena yang awalnya dia kurang dari